Saudara-saudaraku, terikat dalam keangkara murkaan, terbelit di hasrat kekuasaan, saatnya mengheningkan jiwa perjanjian, saatnya tersadarkan dari yang terlupakan. Trisula akan hadir dalam kenyataan lurus dari niat yang murni, benar dalam semua ucapan, jujur menghadirkan gaib, dan nyata dalam diri jiwa seorang kesatria yang bermahkotakan jagat. Sabdo Palon, sang titah Jawi, menghilang bersama para begawan, menutup diri bersama para kesatria Nuswantara, diam dan memantau dengan janji suci kembali hadir dengan ajaran kemuliaan. Wahai para diri yang terhadirkan dan dihadirkan, cobalah kembali menghening di tiap detik kelahiran. Tiap kelahiran membawa kekelaman yang menyelubungi tubuh. Hadirnya menjadi jiwa yang terpilih, melangkah pasti tanpa pamrih, memurnikan jagat rasa, mengikhlaskan wadaknya, menyatu dengan bara amarah. Dialah sang kesatria pinilih ruatan alam. Siliwangi memberi petuah kegaiban, salak dalam rimba belantara, berdiri kokoh laksana gunung, terselimuti halimunan kabut kegelapan, menjadikan rangkaian cerminan alam kujang kembar tercipta untuk penyatuan. Jerit para umat dari tiap belahan dunia, kesedihan, kepiluan menggugah di istirahat panjangnya. Wahai sang holik, akan menepati janji suci ini. Tentang hadirnya kembali sebagai sang juru selamat, meneruskan rahmatan ini tercermin kebahagiaan para piatu. Janji suci para leluhur mengikuti prosesi ngrakso bumi kesakralan alam. Dirinya di antara kesuwungan dalam kehidupan yang memuncak di akhir zaman, mengantar tapakan kaki menaiki undaan jalan menuju puncak Igdar, pusar bumi yang terangkat dan menggetarkan seluruh jagat selama ribuan tahun. Menggeliatkan seluruh gunung-gunung dalam gemuruh suara peringatan, akan menutup keseimbangan, akan terkuras di kegelapan kolobendu. Segitiga jagat menghadirkan para kesatria suci di tiap masa cokro manggilingan. Akan hadirnya Pamomong dan sang momongan untuk mengembalikan kesucian dan kemurnian jiwanya Nuswantara sebagai tanah tempat manusia-manusia utama. Melangkah dan bertindak laksana Trisula, kemakmuran segera terhadirkan beriring ridhonya sang pemilik jagat. Karena ini saatnya memasuki zaman keemasan Kolosuku. Engkau sang maha sempurna. Dia berjalan di kehempaan kesemestaan untuk menggapai Jamus Kalimosodo, melepas kemelekatan yang begitu kuat mengikat. Menghidupi jagat agung paduka yang mulia Soekarno,
sebagai pancaran cahaya murni yang menerangi jagat alit, menyatu sebagai Tritunggal yang terus memutari diriku dalam kesemestaan. Saat cokro dipakai sebagai senjata di perang kehidupan, telah terpancarkan simpulnya cahaya kekelaman, berharap terbuka di tiap diri, baik yang telah tersadarkan maupun bagi mereka yang belum tersadarkan. Tritunggal melekat di kuasa Sang Ilahi Robbi sebagai janji dan sumpah yang mengikat dalam kehidupan para hamba. Sukma jiwa Sang Nur Muhammad yang menghidupkan rasa dan nafsu. Nuswantoro terikat sumpah. Beribu pertanyaan dalam asa penantian. Setiap serat, setiap ramalan dikupas menjadi jawaban yang bergulir dari setiap diri. Dia yang akan mendamaikan negeri harapan, menggapai harapan penuh asa, dan melepas keterkungkungan sang waktu. Rangkaian kesemestaan yang tidak akan pernah mati dan kekal abadi. Ada yang harus dia sampaikan dan ada yang tidak dia boleh disampaikan, karena dia pemegang segel titik-titik bencana. Dia tahan bencana ini jangan sampai terlepas. Dengan segenap jiwa raganya, barulah kalian tahu siapa dirinya itu. Dia masih mendengar jeritan lirik, bahkan hampir tak terdengar di setiap sudut kegemerlapan alam. Saatnya semua insan dalam keterpakuan, kehadiran yang terikhlaskan memasuki masa penyatuan. Sekian ribu tahun manusia diberi kesempatan untuk tobat dan sadar. Sekian nabi diturunkan untuk menjadikan manusia sadar. Sekian ratus tahun diberi janji oleh Sabto Palon saat kemunculannya kembali. Dia adalah dia. Sistemnya sudah berjalan. Melalui perwujudannya telah menjadi ketentuannya, semua manusia yang timbul dari bukan atas kesejatian akan hancur. Dia memiliki banyak nama, banyak identitas dan sidik jarinya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dia menggunakan banyak nama, gelar, riwayat, kisah, dan cerita. Tapi sesungguhnya dia hanya satu. Dia hanya seorang diri. Dia ada di tengah-tengah rakyat dan bangsa ini. Cokroningrat memberi pengantar. Dia datang untuk menggenapkannya. Dia bisa diketahui, tapi tak mudah diketahui. Dikenal tapi tak dikenal. Dilihat tapi tak dilihat. Negeri ini adalah tanah yang akan membawa kemakmuran seluruh bumi, dan dia akan menjadi pemimpin dunia. Dia dengar semua cerita tentang ketidakadilan di negeri ini, supaya kalian tahu apa yang harus dilakukan sebagai para kesatria negeri ini. Bukan dia saja, tapi kita yang akan memperbaiki dunia ini. Akan dia jadikan kekuatan terbesar umat. Yaitu tandanya jika telah datang zaman jaya bahaya sudah dekat. Itu tandanya jika telah datang zaman kejayaan juga sudah dekat. Itu tandanya jika telah datang zaman Raja Jawa sudah dekat.
Lintang putih yang jatuh di Merapi itu adalah sebuah pertanda awal terbukanya pintu gerbang yang menandakan bahwa dia sudah turun gunung. Dalam waktu dekat dan kemunculannya di tengah-tengah terjadinya goro-goro besar. Dan dibarengi munculnya lintang pemukus yang mendekati bumi. Bersiap-siaplah, korbankan darah dan nyawa, siap berperang, siap menghadapi goro-goro kerusuhan massal di seluruh penjuru bumi. Siap menumbangkan kezaliman, keangkara murkaan, dan siap menghancurkan kekafiran diri sendiri. Siap-siap menyaksikan sistem di dunia akan runtuh dengan sendirinya. Semua pembual, semua pendusta, semua penjahat yang sewenang-wenang akan habis binasa karena efek dari kemunculannya sang penguasa jagat alam semesta. Dia hidupkan kembali harapan dan cita-cita dari orang yang putus asa. Dia tuntun umat manusia kepada Sang Maha Pencipta. Dia memanggil kalian para ksatria Nusantara karena dharmamu pada kebenaran. Nusantara tak sabar menanti terbitnya fajar sang surya harapan. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi.